Kita beralih ke informasi terpopuler dalam cnbcindonesia.com dalam Hot News. Informasi pertama, dinamika yang mewarnai pemilihan presiden 14 Februari mendatang terus menjadi sorotan dunia. Bahkan lembaga survei asing pun ikut meramaikan dengan mengadakan penelitian terkait siapa figur calon presiden dengan angka keterpilihan paling tinggi. Salah satunya dari Australia. Lembaga survei asal Australia Roy Morgan misalnya telah merilis penelitian terakhir mereka pada Jumat 9 Februari 2024. Survei yang diadakan pada Januari 2024 itu mengungkap calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, masih berada di posisi teratas. Dalam laporannya Prabowo berada di posisi 46%, naik ke posisi kedua adalah Anies Baswedan yang mendapat dukungan 31%, di mana saat ini ia difavoritkan untuk maju ke putaran kedua jika Prabowo gagal mencapai mayoritas 50% plus 1. Di sisi lain, peluang calon PDIP Ganjar Pranowo berada di posisi terbawah dengan perolehan 23%. Direktur Roy Morgan Indonesia Ira Sukirman mengatakan Prabowo hampir mengamankan kursi kepresidenan pada putaran pertama pemilu minggu depan. Ini terlihat dari tren dukungannya yang naik, di mana angka bulan Januari menunjukkan kenaikan 3% bila dibandingkan dengan Desember. Survei tersebut juga mengungkapkan bahwa keputusan Prabowo untuk memilih putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan wakil presidennya pada akhir bulan Oktober adalah keputusan tepat. Ia mendapat lonjakan dukungan yang signifikan. Ke informasi lainnya masih terkait pemilu, jelang pemilu pada Rabu 14 Februari mendatang, Anda perlu mempersiapkan beberapa hal, salah satunya adalah mengecek apakah telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Pengecekan ini bisa dilakukan secara online dan dilakukan langsung oleh masyarakat, yakni melalui website infopemilu.kpu.go.id. Dalam website tersebut Anda dapat memastikan telah terdaftar sebagai pemilih, selain itu juga untuk mengetahui nomor DPT dan alamat tempat pemilihan. Sebelum mengecek, pastikan telah menyiapkan data nomor KTP atau paspor. Selain mengetahui soal DPT, penting juga untuk mengetahui informasi calon anggota legislatif yang akan dipilih nantinya. Anda perlu tahu profil mereka agar bisa menentukan siapa yang akan dicoblos pada hari Rabu mendatang. Komisi Pemilihan Umum membuka informasi terkait caleg yang mendaftar pada pemilu kali ini. Masyarakat dapat mengaksesnya melalui situs resmi KPU. Informasi yang tersedia adalah identitas caleg, alamat, riwayat pendidikan, organisasi hingga program usulannya. Kita beralih ke informasi mancanegara yang populer di situs cnbcindonesia.com. Memanasnya perairan Laut Merah terus membawa efek domino baru. Kali ini kondisi perairan tersebut telah mengganggu Arab Saudi. Diketahui dalam beberapa bulan terakhir, milisi penguasa Yaman Houthi melancarkan serangan terhadap kapal-kapal di wilayah itu yang terkait dengan Israel dan sekutunya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap milisi Palestina, Hamas, dan warga Gaza. Pihak berwenang Arab Saudi mengaku khawatir jika serangan rudal dan pesawat tidak berawak Houthi yang terjadi selama berminggu-minggu tidak dapat diatasi. Mereka menyebut ini pada akhirnya ditakutkan akan mengusir investor dan pengunjung dari proyek-proyek raksasa negara tersebut. Salah satu yang terancam adalah proyek Pusat Jeddah. Proyek ambisius tersebut diprakarsai oleh putra mahkota Mohammed bin Salman atau MBS pada tahun 2021. Tujuannya untuk mengubah Jeddah menjadi area wisata kelas dunia dan meningkatkan kekuatan ekonomi kota. Selaras dengan tujuan diversifikasi ekonomi Arab Saudi, pembangunan proyek senilai 19,9 miliar dolar Amerika atau senilai 310 triliun rupiah ini mencakup lahan seluas 5,7 juta meter persegi di jantung kota yang berada di pesisir Laut Merah tersebut.
Yang juga terancam oleh serangan Houthi adalah pelabuhan Islam Jeddah. Pelabuhan itu menangani sejumlah besar pengiriman barang pada bulan Oktober sebelum serangan Houthi dimulai. Berita terpopuler lainnya kali ini dari negeri Paman Sam. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat heboh. Ia mengancam NATO seraya mengatakan akan mendorong Rusia menyerang negara-negara anggota. Saat berbicara dalam kampanye pemilu Presiden Amerika Serikat di Carolina Selatan, calon kandidat presiden tersebut mengatakan akan melakukan hal itu jika anggota NATO tidak memenuhi kewajiban finansial mereka. Pernyataan Trump muncul setelah anggota Senat dari Partai Republik menolak rancangan undang-undang bipartisan senilai 95 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.483 triliun rupiah yang mencakup pendanaan baru yang sangat dibutuhkan untuk Ukraina. Anggaran itu juga meliputi penambahan bantuan untuk sekutunya Israel serta reformasi untuk mengatasi krisis perbatasan Amerika-Meksiko. Trump sendiri diketahui sudah lama skeptis terhadap NATO. Ia pun sempat berulang kali mengatakan tidak adil jika Amerika Serikat berkomitmen membela 30 negara anggota NATO lainnya.